Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ya, ini adalah ajakan untuk kita. Biarlah kita selalu mau datang kepada Tuhan dengan segala apa yang sudah kita miliki pada saat ini. Biarlah kita mau bersandar hanya kepada Tuhan saja. Dan bila kita punya banyak beban, biarlah kita mau serahkan itu kepada Tuhan kita. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa pada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna. Yang artinya Tuhan mau mendengar dan memikul akan setiap beban yang ada di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan. Ayat intinya terdapat dalam Matius 25 ayat 6. Mempelai datang, songsonglah Dia. Kedatangan Kristus sebagai imam besar kita ke dalam bilik Maha Kudus untuk memulihkan tempat kudus itu seperti yang ditampilkan di dalam Daniel 8 ayat 14. Kedatangan anak manusia kepada yang lanjut usianya seperti dinyatakan dalam Daniel 7 ayat 13. Dan kedatangan Tuhan ke dalam bait-Nya yang diramalkan oleh Maleaki adalah keterangan peristiwa yang sama. Dan ini juga dinyatakan oleh kedatangan mempelai laki-laki ke pesta pernikahan, sebagaimana diterangkan Kristus dalam perumpamaan 10 anak raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan. Ayat intinya terdapat dalam 24, pengumuman mempelai datang, songsonglah Dia, telah diberikan. Dua golongan seperti yang dilambangkan oleh anak darah yang bijaksana dan yang bodoh itu telah terjadi. Satu golongan yang mengharap dengan sukacita kedatangan Tuhan dan yang dengan tekun menyediakan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Ya baik, di sini katakan kepada kita bahwa kita umat manusia, kita harus siap menyongsong akan Tuhan kita. Di ayat kita juga dikatakan mempelai datang, songsonglah Dia. Yang artinya Tuhan sudah datang. Kita harus menyambut Dia dan menerima Dia di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan kedatangan Kristus sebagai imam besar kita ke dalam bilik Maha Kudus untuk memulihkan tempat kudus itu seperti yang ditampilkan di dalam Daniel 8 ayat 14. Ini nubuatan kembali diberikan kepada kita untuk kita selalu bersiap. Kita harus selalu memperbarui akan kehidupan kita. Dia datang untuk memperbarui, memulihkan semua yang terjadi pada saat ini. Inilah nubuatan-nubuatan yang ditunjukkan kepada kita, yang diberikan kepada kita. Ya, kita juga dicontohi oleh 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Ya, kita harus mempunyai hikmat yang benar supaya kita dapat mempersiapkan akan segala sesuatunya dengan baik. Jangan sampai ketika mempelainya itu datang, kita tidak punya apa-apa lagi. Ya, sama tadi di sini juga dikatakan bahwa di musim panas dan musim gugur tahun 1844, pengumuman mempelai datang, songsonglah Dia, telah diberikan. Dua golongan seperti yang dilambangkan oleh anak darah yang bijaksana dan yang bodoh itu telah terjadi. Kita mau mempersiapkan minyak kita yang baik atau kita malah memakai akan minyak yang ada di dalam kehidupan kita untuk selalu boros. Ya, di situ dikatakan bahwa orang 5 anak darah yang bodoh selalu memakai minyaknya secara terus-menerus tanpa dia harus menyimpan minyak yang lain. Sehingga pada waktu mempelai laki-laki itu datang, mereka tidak punya minyak untuk menghidupkan pelita mereka. Sedangkan yang bijaksana ini, dia tahu bahwa akan datang mempelai laki-laki itu. Sebaiknya kita menyimpan atau mempersiapkan minyak cadangan. Sehingga dia datang, kita dapat menyalakan obor kita atau pelita kita, sehingga dapat menerangi jalan kita menuju mempelai itu. Ya, ketika Tuhan datang di dunia ini, ya kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, karena kita selalu mempunyai hikmat yang lebih daripada orang lain. Kita selalu mengandalkan akan kekuatan kita sendiri.
bahwa kita akan sampai di tujuannya walaupun kita tidak menyimpan minyak cadangan itu. Itu salah di dalam kehidupan kita. Tapi orang yang benar, orang yang baik, orang yang bijaksana, dia akan menyimpan minyak itu di dalam bejana, sehingga pada waktu minyak yang sudah diisi di dalam obor itu habis, mereka boleh mengambil minyak cadangan itu. Jangan biarkan kehidupan kita ini berada di lingkungan yang salah. Jangan biarkan kehidupan kita ini menguasai akan keinginan kita. Tetapi bila mana kita mau supaya firman ini yang menguasai dalam kehidupan kita, maka kita harus memilih yang benar. Itu jangan kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Biarlah kita selalu mempunyai hikmat, mempunyai pengertian, supaya kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di sini dikatakan juga bahwa satu golongan yang mengharap dengan sukacita kedatangan Tuhan dan yang dengan tekun menyediakan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Maukah kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin sejauh ini kita sudah mempersiapkannya atau kita belum mempersiapkannya. Nah, pertanyaan juga kembali dalam pribadi saya untuk selalu mau berserah kepada Tuhan, untuk menyiapkan semuanya, sehingga pada waktu Yesus datang atau pada waktu mempelai itu datang, diri saya sudah siap untuk menerima semuanya itu. Nah, dari hari ke hari kita dituntut untuk mempunyai roh kerendahan hati. Dari hari ke hari kita dituntut untuk mau bertobat setiap hari, mati setiap harinya, supaya kita selalu berada di dalam lingkungan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Nah, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa sementara golongan lainnya yang dipengaruhi oleh ketakutan dan bertindak hanya atas hawa nafsu, telah puas dengan teori kebenaran tetapi miskin dari kasih karunia Allah. Dalam perumpamaan itu disebutkan bahwa pada waktu mempelai datang, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Kedatangan mempelai laki-laki yang ditampilkan di sini terjadi sebelum pernikahan. Baik, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa sementara golongan yang lain dipengaruhi oleh ketakutan dan bertindak hanya atas hawa nafsu. Dalam perumpamaan itu disebutkan bahwa pada waktu mempelai datang, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Ya, baik, kembali lagi mengingatkan kepada kita bahwa orang yang sudah mempersiapkan dirinya dari awal, atau mungkin dia sudah mempersiapkan dirinya dari kemarin-kemarin, maka dia akan masuk bersama dengan Kristus di dalam perjamuan kawin atau perjamuan pernikahan itu. Tapi orang yang mau mempersiapkan dirinya ketika dia sudah mendengar kabar besok Tuhan akan datang atau perjamuan itu akan dilaksanakan, baru dia mempersiapkan dirinya. Tapi yang Tuhan sarankan kepada kita, persiapkanlah diri kita sejauh mungkin hingga pada waktunya tiba kita tidak lagi salah mengambil suatu keputusan di dalam kehidupan kita. Yang tinggal nubuatan diberikan kepada kita untuk kita selalu membenahi kehidupan kita, untuk selalu kita menjadikan Tuhan juru selamat di dalam kehidupan kita. Ya, songsonglah Tuhan, karena dia akan datang untuk memperbarui semuanya. Dia akan membenahi kehidupan kita, dia akan memperbarui dunia ini. Ya, di sini juga dikatakan bahwa pernikahan melambangkan penerimaan oleh Kristus kerajaannya. Kota suci, Yerusalem yang baru, yaitu ibu kota dan sebagai cerminan kerajaan itu, disebut pengantin perempuan, mempelai anak domba. Malaikat itu berkata kepada Yohanes, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku, kata nabi itu, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga, dari Allah. Wahyu 21 ayat 9 dan 10. Baik, di sini dikatakan kepada kita, pernikahan melambangkan penerimaan oleh Kristus kerajaan. Ya, kota suci Yerusalem yang baru, yaitu ibu kota, dan sebagai cerminan kerajaan itu disebut pengantin perempuan. Ya, Tuhan sudah mempersiapkan pengantin perempuannya di dunia ini, yaitu melalui gereja-gereja. Kita sudah tahu bahwa bilik yang maha suci
dan bilik yang suci itu. Kita sudah tahu berapa pentingnya kita menyadari semuanya itu. Tetapi kita tidak mau mempersiapkan. Kita tidak mau membawa kehidupan kita kepada sesuatu yang benar. Sedangkan Tuhan sudah menyiapkan kepada kita supaya kita tetap berada di dalam lingkungan yang benar. Kita tetap berada di posisi yang dimana Tuhan ingin supaya kita masuk bersama dengan Tuhan. Tetapi kita malah memilih akan kehendak kita sendiri. Kita tidak mau menerima akan pengantin perempuan itu. Kita tidak mau masuk di dalam kota atau di dalam bait suci yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita pun harus menerima. Dan hati kita harus bersiap. Dan hati kita pun harus kita bersihkan dari noda dan dosa kita. Sehingga kita masuk di dalam perjamuannya nanti. Kita tidak membawa kesesakan di dalam kehidupan kita. Atau kita tidak membawa akan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sini juga dikatakan kepada kita, maka jelaslah pengantin perempuan melambangkan kota suci itu, dan anak-anak darah yang pergi menemui mempelai laki-laki adalah lambang jemaat. Dalam kitab Wahyu, umat Tuhan dikatakan adalah tamu pada perjamuan kawin. Jika umat Tuhan adalah tamu, tidak mungkin juga melambangkan pengantin perempuan. Kristus sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daniel akan menerima dari yang lanjut usianya kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Ia akan menerima Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Setelah menerima kerajaan, ia akan datang dalam kemuliaannya sebagai raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan, untuk menebus umatnya yang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di mejanya dalam kerajaannya, untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Kemenangan akhir halaman 361-362. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah rasanya makan bersama-sama dengan Yesus secara pribadi? Ya baik, di sini katakan, maka jelaslah pengantin perempuan melambangkan kota suci itu. Ya di sini dikatakan kepada kita bahwa ia akan menerima Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Setelah menerima kerajaan, ia akan datang dalam kemuliaannya sebagai raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Ini mungkin pelajaran yang sangat menarik untuk kita pada saat ini. Biarlah kita selalu membenahi kehidupan kita, dan kita mau supaya kehidupan kita diperbarui oleh Roh Kudus, maka kita harus tinggalkan keinginan daging kita dan kekuatan kita sendiri. Ya, inilah pelajaran kita, bagaimanakah rasanya makan bersama-sama dengan Yesus secara pribadi. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa untuk kita. Biarlah kita selalu mempunyai hati yang mau menerima akan semua keadaan kita pada saat ini. Biarlah kita mau hidup di dalam Kristus, dan biarlah kita mau bersama-sama dengan Kristus pada waktu Dia datang pada kali yang kedua. Biarlah dengan nasihat firman Tuhan ini kita dapat dibenarkan oleh Roh Kudus. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan Tuhan memberkati.